kali ini saya akan membahas tentang Otoritas Moneter, OJK, LPS, dan Arsitektur Perbankan Indonesia. Saya ambil materi tersebut dari pertemuan ketiga pelajaran mata keuangan. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas tujuan. Tujuan pembahasan ini itu agar bisa mengerti tujuannya, prinsipnya, dan konsep otoritas moneter, OJK, LPS, bahkan untuk memahami arsitektur perbankan Indonesia. Buat kalian, ada yang tahu gak sih otoritas moneter di Indonesia itu apa? Nah, otoritas moneter di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. Bahkan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, tertera di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas tentang tujuan Bank Indonesia. Apa aja ya tujuannya? Nah, untuk tujuannya agar mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lalu di sini juga ada tugas Bank Indonesia itu apa aja yang kita ketahui. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, ngomong-ngomong kebijakan moneter itu apa ya pengertiannya? Kebijakan moneter adalah usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Di sini juga ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang diantaranya ada menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperlihatkan sasaran laju inflasi. Dan yang kedua ada melakukan pengendalian moneter. Ini banyak caranya. Yang pertama ada operasi pasar terbuka di pasar uang, lalu menetapkan tingkat signoto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit dan himbauan sentral. Yang ketiga, ada memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari dalam bank pihak untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank. Lalu yang keempat, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi bahan pemerintah. Yang kelima, mengelola cadangan devisa. Dan yang keenam, menyelenggarakan survei secara berkala yang diperlukan biasa bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaannya. Oke guys, di sini saya juga akan membahas tentang kepemimpinan Bank Indonesia. Ada beberapa kepemimpinan Bank Indonesia, di antaranya itu ada gubernur, deputi gubernur senior. Sekurang-kurangnya itu ada 4 orang dan selebih-lebihnya itu ada 7 orang. Di sini juga ada struktur pemimpin gubernur Bank Indonesia. Dari 2003 sampai 2009 di sini dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah. Di 2009 hingga 2010 dipimpin oleh Boediono. Dan nextnya dilanjut dari 2010 hingga 2013 dilanjut oleh Darmin Nasution. 2013 hingga 2020 dilanjut oleh Agus Martowardojo. Dilanjut 2020 hingga sekarang 2025 dilanjut oleh Peri Wirjoyo. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan dalam ada beberapa ketentuan. Di antaranya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan moneter. Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 orang tersebut lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Dan di sini juga ada kestabilan ekonominya. Lalu di sini saya akan membahas tentang otoritas jasa keuangan juga. Apa sih otoritas jasa keuangan? Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sama, di sini juga ada tugas-tugasnya. Saya akan membahas tugas yang pertama,
yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Dan yang kedua, melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan dan lainnya. Untuk kepemimpinan OJK, di sini dia juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ketua, wakil, dan anggota. Untuk kepemimpinan selama 5 tahun terakhir di bidang OJK ini, yaitu ada 2017 hingga 2022 itu dipimpin oleh Wibo Santoso, dan dilanjut 2022 hingga 2027 ke depan itu dilanjut oleh Mahendra Siregar. Lanjut di sini saya akan membahas tentang lembaga penjamin simpanan atau yang disebut LPS. LPS adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau gagal. Di sini tertera di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Lalu di sini ada besar nilai simpanannya yang dijamin oleh LPS itu sekitar 2 miliar. Itu tertera di Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Kasus di mana LPS tidak menjamin simpanan nasabah karena tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut. Di antaranya, suku bunga tidak sesuai dan nominal simpanan kurang lebih 2 miliar. Nah, ini kita udah pembahasan terakhir. Untuk pembahasan terakhir tentang arsitektur perbankan di Indonesia atau yang disebut dengan API. API merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentan waktu 5-10 tahun ke depan. Itu menurut Penny Sawitri dan Eko Hartanto 2007. Dan lalu dilatar belakangi oleh krisis ekonomi mulai pertengahan tahun 1997, Bank Indonesia menyusun API tahun 2004 dengan tujuan untuk memperkuat fundamental industri perbankan Indonesia. Adanya API berarti Bank Indonesia secara tertahap berkeinginan untuk menerapkan praktik-praktik terbaik internasional yang tercakup dalam 25 prinsip Basel untuk pengawasan perbankan yang efektif. Sehingga diharapkan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain yang lebih dahulu menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih, see you.